Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa semuanya, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah kita pengantar ilmu politik dengan topik pembahasan yaitu demokrasi ya. Ini pertemuan kita yang keempat. Tentu kita semua sudah paham ya, apa itu yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi sering kita pahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu bahasa sederhana yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam pelajaran kita sejak dari SD ya, dalam pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Dan tidak salah ya, memang demokrasi itu yaitu pemerintahan dari rakyat. Oleh karenanya demokrasi yang baik itu harus dimulai dengan rakyat yang cerdas. Jadi apabila rakyat tidak cerdas ya, maka demokrasi tidak akan dapat berfungsi dengan baik, karena demokrasi dituntut rakyat mengatur dirinya sendiri. Bagaimana rakyat ingin mengatur dirinya sendiri kalau rakyat tidak memahami ataupun tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya, dalam mengatur kehidupannya ya, baik itu dalam kehidupan dalam konteks ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Nah, langsung saja sebelum kita lanjut lebih jauh, maka saya ingin memulai perkuliahan kita dengan sebuah kata-kata motivasi yang dipopulerkan oleh Orhan Pamuk. Aku membaca sebuah buku suatu hari dan seluruh hidupku berubah. Artinya dalam kata-kata ini Orhan ingin menjelaskan bahwa buku itu memiliki kekuatan yang luar biasa dalam merubah kehidupan seseorang ya. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah Islam, bahwa di saat Rasulullah mau diangkat sebagai rasul, maka di saat ayat yang pertama beliau terima itu adalah Iqra, baca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, jadi membaca itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam merubah kehidupan kita. Maka tanpa membaca kita tidak akan memahami apapun ya. Membaca itu kalau dalam konteks Islam tidak hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Apa itu yang tersirat? Yaitu yang tidak dijelaskan, tetapi adalah gejala-gejala alam yang di sana kita dapat memahami betapa besar kekuasaan Sang Pencipta. Kita bisa melihat bagaimana pepohonan tumbuh dari tanah yang sama tetapi menghasilkan buah yang berbeda rasa ya. Ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa dan tidak mungkin jika tidak ada yang mengaturnya. Nah, jadi ini adalah yang perlu kita baca dari hal yang tersirat. Dan dalam konteks kehidupan kita tanpa membaca juga kita tidak akan memahami apapun. Semakin orang banyak membaca, maka pemahamannya semakin baik. Dan bahkan ada sebuah penemuan dari hasil penelitian mengatakan orang yang gemar membaca itu menghindari dari penyakit pikun ya. Nah, orang yang banyak membaca itu
dapat menghindari dari penyakit pikun. Karena kita ketahui di saat kita tua itu banyak sekali orang yang pikun. Tetapi jarang kita lihat para ulama-ulama itu yang pikun di saat masa tuanya. Ya, kenapa ya? Karena dia sering membaca kitab, ya, dan membaca Al-Quran, ya, sehingga ya pikiran dia itu terus sehat. Bahkan kalau kita belajar dari Mahathir Muhammad, ya, mantan Perdana Menteri Malaysia, dan kemarin beberapa setahun ke belakang beliau mengundurkan diri dari Perdana Menteri Malaysia, tetapi sebelumnya dia menjadi Perdana Menteri tertua di dunia. Ya, pada saat dilantik itu umur dia itu sekitar 93 tahun, ya, 93 tahun. Nah, jadi apa kegemaran beliau? Itu setiap hari beliau menghabiskan 1 sampai 3 buku setiap harinya. Ya, tentu membaca juga itu ada caranya, ya. Cara membaca buku yang tebal bisa diselesaikan dengan durasi waktu 2 jam, tapi itu butuh seni. Kemudian bagaimana cara melatih otot beliau? Yaitu berkuda. Nah, jadi membaca, berkuda itu dapat melatih ototnya, ya, dan dapat melatih pikirannya dengan membaca. Oleh karenanya saya berharap kepada kita semua, ya, untuk terus membaca, ya, agar kita menjadi orang yang sehat secara lahir dan batin, ya. Jadi itu. Oke, semoga kita semua dapat memahami kata-kata ini dengan baik. Kemudian kita lanjut ke perkuliahan kita, yaitu di sini sebagai pengantar saya sudah mencoba menjelaskan mencoba menggambarkan beberapa hal terkait dengan demokrasi. Di sini setelah Perang Dunia Kedua, ya, kapan Perang Dunia Kedua itu? Jadi Perang Dunia Kedua itu tahun 1939 sampai 1945. Itu terjadi selama 6 tahun, ya. Selama 6 tahun, 1945 itu berakhir di saat juga Jepang menyerah pada sekutu, di saat Amerika melakukan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Maka berakhir juga penjajahan di Indonesia kala itu. Kemudian sebelum Perang Dunia Kedua ada Perang Dunia Pertama. Kapan Perang Dunia Pertama itu? 1914 sampai 1918. Selama 4 tahun. Jadi kalau Perang Dunia Pertama itu 4 tahun, Perang Dunia Kedua itu durasi lamanya itu 6 tahun. Nah, ini mahasiswa yang belajar pengantar ilmu politik ini harus paham, ya. Nah, ini tidak mudah sebenarnya, dengan membaca saja kita bisa mengetahui, apalagi ini pengetahuan yang sudah sangat umum sekali, ya. Jadi sebagai intelektual ini harus sedikit banyaknya harus paham lah, walaupun tidak paham secara detail. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO, untuk pertama dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling banyak dan wajar untuk semua sistem organisasi politik. Jadi berdasarkan penelitian UNESCO, nama demokrasi ini nama yang paling banyak digunakan, baik itu dalam sistem politik kenegaraan maupun dalam sistem organisasi politik. Ya, organisasi-organisasi juga menggunakan simbol demokrasi, prinsip demokrasi sebagai landasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kemudian hampir seluruh negara di dunia itu menganut sistem demokrasi, ya. Hampir seluruh, ya. Kalau hampir seluruh maknanya kan hanya beberapa negara saja yang menganut sistem non demokrasi. Bahkan kalau yang paling getol kita lihat yang menganut sistem yang non demokrasi itu adalah Korea Utara. Ya, itu mungkin betul-betul non demokrasi, gitu ya, yang tidak menganut demokrasi.
ya, karena negara itu negara yang sangat misterius, negara yang sangat tertutup, ya. Bahkan konon kalau ke Korea Utara itu kita tidak boleh mengambil gambar sembarangan, karena di mana-mana ada tentara, ada diawasi kita, dan bisa-bisa kamera itu juga diambil. Tapi saya belum pernah ke sana, ya. Tapi yang saya baca dari berbagai macam literatur, kondisi politik di Korea Utara seperti itu dan sangat tertutup. Kemudian berapa jumlah negara di dunia yang menganut sistem demokrasi? Ini kalau yang tergabung dalam apa namanya ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB itu ada 193 negara. Ya, walaupun ada 2 negara yang memiliki kewenangan terbatas, yaitu Vatikan dan Palestina atau Palestina. Ya, itu kewenangannya terbatas. Ya, jadi Vatikan itu juga dikatakan sebagai negara terkecil di dunia dengan jumlah penduduk yang yang paling sedikit, ya, jadi Vatikan. Kemudian Taiwan, ya. Jadi kalau kita lihat Taiwan sebenarnya bisa disebut sebagai sebuah negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri yang lepas dari Cina. Namun karena tekanan politik dari Cina, banyak negara tak mengakui Taiwan, kendati negara-negara itu juga menjalin hubungan dagang dan hubungan politik dengan Taiwan, ya. Tetapi karena negara induknya Cina itu tidak mengakui, maka banyak negara juga tidak mengakui, ya, tidak mengakui Taiwan itu sebagai sebuah negara, walaupun Taiwan itu juga sangat maju, ya, sangat maju, perkembangan teknologinya juga sangat baik, ya. Kemudian Kosovo, nah, ini Kosovo lagi. Kosovo yaitu negara yang merdeka 17 Februari 2008. Nah, ini baru saja, ya. Ini merdeka dari negara induknya Serbia. Tetapi kemerdekaan Kosovo ini tidak diakui oleh Serbia, ya. Serbia sama halnya seperti Indonesia itu tidak diakui oleh Belanda di saat memproklamirkan kemerdekaannya, ya. Jadi di saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1945, Belanda tidak mengakui, sehingga terjadi agresi militer lagi, ya. Kemudian terjadi perundingan lagi dengan Belanda karena Belanda tidak mengakui, walaupun secara apa namanya, ya, kalau dalam kita baca dari buku-buku sejarah, walaupun secara de jure itu merdeka Indonesia itu 17 Agustus 1945, namun Jepang baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 1949. Dan Jepang juga Belanda juga meminta Indonesia membayar kompensasi dengan jumlah tertentu terhadap pembangunan yang sudah dia lakukan di Indonesia. Nah, jadi Indonesia kalau kita lihat dari literatur yang ada dari buku-buku sejarah bahwa Indonesia baru mengakui Indonesia merdeka tahun 1949, ya. Nah, jadi itu, ya. Kemudian pokok pembahasan kita pada materi ini yaitu ada 7, tetapi tidak semuanya akan kita bahas pada pertemuan ini, hanya beberapa saja, dan selebihnya nanti akan menjadi tugas adik-adik untuk mencari sendiri dan melakukan perbandingan antara satu sistem demokrasi dengan sistem demokrasi lainnya. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional, ya. Kemudian yang kedua demokrasi parlementer. Setelah itu demokrasi terpimpin. Yang keempat demokrasi Pancasila. 5 demokrasi rakyat. 6 demokrasi Soviet. Dan yang ketujuh adalah demokrasi nasional, ya. Ini ada 7 sistem demokrasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang demokrasi konstitusional, ya.
Apa itu demokrasi konstitusional? Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Jadi pemerintahan yang demokratis yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa di sini negara bertindak sesuka hati terhadap warga negaranya. Kenapa? Karena dibatasi oleh aturan perundang-undangan ataupun dibatasi oleh konstitusi. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahannya semua ada standarnya, ya, ada standarnya, yaitu standarnya tentu adalah dilihat daripada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jadi memang tidak ada demokrasi yang katanya demokrasi, karena orang yang baru memahami demokrasi seakan demokrasi boleh melakukan apapun, ya, apapun boleh dilakukan dengan alasan demokrasi, dan itu sering kita dengar pada anak-anak muda. Ya, ini kan hak saya, ya, karena ini kan negara demokrasi, ini hak saya, hak asasi saya, ya, padahal tidak semuanya seperti itu. Misalnya ada orang yang membawa kereta, ya, lalu dia besarin suara keretanya, knalpotnya yang menjadi bising, balap-balap di jalan, ya. Di saat ada orang protes, ya, dia mengatakan ini kan kereta saya, ya, ini kan kita hidup di negara demokrasi, ya, kemudian kereta ini juga saya bayar pajak, ya, jadi saya bebas lah untuk memodis suara kereta saya seperti yang apa saja seperti yang saya sukai. Ini dalam pemahaman yang keliru. Padahal orang lain juga memiliki hak, ya, untuk hidup nyaman. Ya, hidup nyaman. Ya, ini memang kereta you punya kereta. Tetapi suara kereta you kenapa masuk ke telinga saya? Nah, begitu juga dengan hal lainnya. Ya, jadi dalam kebebasan kita itu ada kalanya juga ada hak orang lain untuk menikmati yang namanya kenyamanan. Nah, jadi demokrasi konstitusional itu adalah demokrasi yang dibatasi oleh aturan perundang-undangan, bukan demokrasi yang kebablasan, ya. Jadi sekarang semua alasan yang kita lakukan itu dengan alasan demokrasi, mau mabuk lah, ya, mau kehidupan bebas lah gitu, ya, ya, kumpul kebo, ya, free sex, ya, dengan alasan itu adalah demokrasi, padahal tidak seperti itu. Kalau dalam Islam sendiri, ya, walaupun bebas kita dibatasi oleh Al-Quran dan hadis, ya, karena kalau demokrasi yang sebebas-bebasnya sama halnya seperti kita tidak ada pemimpin negara, ya, jadi hukum pun seperti hukum rimba, boleh melakukan apapun, yang kuat dia yang berkuasa. Tetapi demokrasi konstitusional tidak seperti itu, ya, semua dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Oke, kemudian yang kedua, ya, tentang demokrasi, ini masih tentang demokrasi konstitusional. Kenapa kekuasaan itu perlu dibatasi? Karena ada gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, ya. Pernah dirumuskan oleh Lord Acton, ya, ahli sejarah Inggris, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia, dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Ya, Lord Acton, ya, bahwa manusia itu banyak kelemahannya. Nah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya kekuasaan yang ada di tangan manusia itu perlu dibatasi, karena manusia itu juga punya nafsu, ya. Jadi di saat nafsu dia itu tidak bisa dikendalikan, maka kekuasaan yang tidak terbatas ini sangat berbahaya. Nah, ini cenderung akan disalahgunakan. Oleh karenanya
menurut Lord, kekuasaan itu perlu dibatasi karena manusia itu memiliki banyak kelemahan. Kemudian manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tidak terbatas pula. Ya, jadi kekuasaan itu cenderung disalahgunakan oleh karena ada kata-kata seperti ini. Kekuasaan itu cenderung korup. Ya, kekuasaan itu cenderung korup. Kenapa kekuasaan itu cenderung korup? Karena di saat seseorang memiliki kekuasaan itu godaan itu sangat besar. Ya, oleh karena bagaimana supaya kekuasaan itu tidak korup, maka dia harus dibatasi oleh aturan yang kuat dan oleh sanksi hukum yang kuat dan pasti. Ya, jadi ada juga hukum ada kalanya kuat tapi tidak pasti. Artinya dia hanya mensasar orang-orang tertentu, tetapi ada orang-orang tertentu juga yang bisa lepas daripada jeratan hukum. Ya, jadi hukum itu harus seperti silet. Ya, bagaimana silet itu? Tajam ke atas dan tajam ke bawah. Tidak boleh tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, jadi itu prinsip hukum. Nah, jadi apalagi kalau di negara kita ada istilahnya hukum adalah sebagai panglima. Nah, itu kata-katanya seperti itu, hukum sebagai panglima. Walaupun dalam realitanya hukum tidak lagi menjadi panglima. Ya, jadi yang menjadi panglima siapa? Politik di negaranya. Ya, karena hukum itu diatur oleh kekuatan-kekuatan politik. Hukum diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik. Padahal hukum itu tidak boleh dapat ditentang oleh kekuatan manapun. Di saat dalam paradigma hukum itu salah, maka itu harus salah. Siapapun yang bersalah, maka harus dikenakan sanksi hukum. Nah, jadi dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam 1 minggu terakhir ini ada sebuah survei yang dilakukan itu bahwa negara yang paling bahagia di dunia itu adalah Finlandia, ya, Finlandia, Swedia, gitu, ya, Jerman, negara-negara Eropa. Jadi kenapa Finlandia itu, Swedia itu menjadi negara yang paling bahagia di dunia? Jadi negara tentunya bukan juga rakyatnya. Jadi rakyat Swedia, Finlandia itu adalah rakyat yang paling bahagia di dunia. Juga Swiss misalnya. Yang pertama, kenapa mereka menjadi negara paling bahagia dunia? Yang pertama adalah angka korupsi itu sangat kecil. Ya, itu yang pertama. Angka korupsi itu sangat kecil, bahkan hampir tidak ada korupsi. Jadi negara-negara mereka itu hampir zero corruption, ya. Ya, jadi tanpa korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintahan dapat dipercaya. Jadi pemerintahan memang sanggup membangun trust, mampu membangun trust, sehingga masyarakat itu patuh. Walaupun negara-negara seperti Swedia, Finlandia itu negara dengan pajaknya sangat tinggi itu. Negara mereka itu pajaknya sangat tinggi, tapi rakyat nggak ada beban untuk bayar pajak. Karena rakyat juga yakin dengan pajak itu dapat digunakan untuk kemakmuran negara tersebut, kemakmuran masyarakatnya. Ya, jadi mereka juga yakin karena ada kepercayaan tadi, pajak yang diberikan itu pasti tidak akan disalahgunakan. Nah, jadi kalau di kita kan beberapa tahun ke belakang itu kita pernah mendengar kasus Gayus Tambunan misalnya, yang melakukan penggelapan pajak padahal dia itu staf biasa itu. Ya, jadi tapi dia bisa melakukan itu, tentunya ada orang di belakang dia. Nah, jadi ini menjadi masalah, masalah. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka menjadi negara paling bahagia di dunia, yaitu institusi kepolisian ataupun lembaga penegak hukum itu bekerja dengan sangat baik ataupun adil. Sangat baik dan adil. Ada kepercayaan terhadap aparat kepolisian.
ya, terhadap aparat penegak hukum, ya, tidak hanya kepolisian, ya, tentunya semua aparat penegak hukum, lembaga penegak hukum. Lalu kenapa di Indonesia misalnya kita melihat sering ada fenomena main hakim sendiri, ya kan? Sering kita lihat fenomena main hakim sendiri. Kenapa terjadi main hakim sendiri? Ya karena masyarakat tidak percaya, ada keraguan di masyarakat kalau dikasih kepada penegak hukum maka ini tidak dihukum secara adil. Ya, jadi ini ada keraguan-keraguan. Oleh karenanya, ya, 3 indikator utama ini dapat membuat masyarakat ataupun negara menjadi bahagia. Yang pertama adalah jangan ada korupsi, ya. Kemudian pemerintah membangun trust, kepercayaan kepada publik, kepada rakyatnya. Yang ketiga, lembaga penegak hukum itu harus benar-benar melakukan tugasnya sebaik-baik mungkin. Ya, karena kekuasaan itu sangat bahaya, ya. Kekuasaan itu cenderung korup. Power tend korup, but absolute power korup. Absolutely. Nah, jadi kekuasaan itu cenderung korup. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Nah, oleh karenanya tentu ini bukanlah perkara yang mudah, ya. Kemudian syarat dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dalam konsep rule of law, ya. Syarat dasar, konsep rule of law merupakan konsep yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dalam International Commission of Juris yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok tahun 1956. Nah, jadi ini dia. Kemudian memperluas konsep rule of law dan menamakan apa yang disebut the dynamic aspect of the rule in the modern age. Ya, dianggap bahwa di samping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara, dalam arti harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi seperti penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, ya, pengangguran, ya. Karena ini juga bagian daripada hak asasi manusia sebenarnya. Ya, jadi penyelesaian soal kelaparan, ya, karena pasca Perang Dunia Kedua itu banyak negara yang masih bermasalah. Kemiskinan, ya, kemiskinan di negara-negara dunia ketiga sampai dengan saat ini itu menjadi masalah yang serius. Angka kemiskinan sangat tinggi, ditambah lagi dengan kemiskinan disebabkan oleh lagi faktor pengangguran, ya, angkatan kerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, mahasiswa yang baru selesai kuliah tetapi dia nggak tahu mau kerja di mana kalau negara tidak mempersiapkan lapangan kerja. Kemudian harus ditambah lagi skill daripada angkatan kerja, ya, mahasiswa misalnya, ya, apa yang sebagai bekal yang dia miliki untuk menghadapi dunia kerja. Nah, jadi mahasiswa juga, ya, mahasiswa, ya, adik-adik semuanya perlu mempersiapkan diri. Bukan mempersiapkan ijazah. Ya, ijazah tanpa skill maka ijazah itu tidak akan ada manfaatnya. Ya, sama halnya seperti bungkusan bawang. Ya, jadi ijazah tanpa skill maka itu menjadi berkas ataupun kertas tanpa makna. Jadi persiapkan ijazah, persiapkan skill sebagai ijazah sebagai prasyarat dan skill sebagai modal kita setelah mendapatkan pekerjaan. Ya, karena kalau kita lihat di negara-negara maju itu termasuk misalnya di negara tetangga kita, ya, Indonesia, Singapura, ya, banyak orang-orang kita ke sana nggak memiliki ijazah, tetapi di saat yang dites, karena mayoritas di sana yang dilihat itulah skillnya. Ya, kalau ada skill ya silahkan. Ya, tetapi di kita juga ijazah juga penting, karena kalau dengan ada ijazah tentu kita akan mendapatkan posisi-posisi yang lebih baik, ya. Jadi itu. Ya. Oke. Kemudian pemerintahan yang demokratis dalam rule of law. Ya, ini syarat-syarat ini dikatakan sebagai indikator pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Jadi perlindungan terhadap perundang-undangan, perlindungan terhadap konstitusi,
Ya, jadi konstitusi itu harus dijaga. Nah, negara itu dikawal oleh konstitusi. Sebagai pengawal negara itu adalah konstitusi, oleh karena konstitusi itu perlu dilindungi. Kemudian yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi kehakiman ya, itu lembaga peradilan itu harus bebas dan tidak memihak. Ya, jadi perlu diputuskan yang benar menurut aturan perundang-undangan itu benar, dan yang salah menurut aturan perundang-undangan itu harus diputuskan bersalah. Nah, jadi jangan ada istilah mafia peradilan, ya mafia hukum, ya sehingga hukum bisa dijual beli. Kalau hukum bisa dijual beli, maka yang selalu menang dalam hukum itu adalah orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki uang. Nah, jadi oleh karenanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, dia harus independen, harus netral, berada di tengah-tengah. Kemudian pemilihan umum yang bebas. Bagaimana pemilihan umum yang bebas di sini? Yaitu pemilihan umum yang sesuai dengan azasnya. Kalau di Indonesia apa azas pemilihan umum? Luber dan jurdil. Apa itu luber? Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ya. Jadi luber itu buat pemilihnya, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, jadi langsung masyarakat memilih siapa yang ingin dia pilih, ya. Umum, ya. Jadi dilaksanakan pada hari pemilihan umum. Bebas, ya, bebas dia silahkan memilih siapapun. Ya, kemudian rahasia, ya, jadi siapapun yang dia pilih itu hanya dia yang mengetahuinya. Artinya bukan untuk diumbar-umbar, ya, karena sehingga di pemilu kita itu kan ada disediakan bilik suara. Artinya itu untuk menjaga kerahasiaan. Ada kalanya dia sampaikan akan menimbulkan polemik ataupun akan tidak cocok dengan pandangan orang lain, ya. Jadi itu menjadi hak dia untuk memilih. Kemudian jurdil. Ya, untuk siapa jurdil? Jujur dan adil. Jujur dan adil itu untuk penyelenggaranya. Jadi kalau luber untuk pemilihnya, jurdil untuk penyelenggaranya, jujur dan adil. Ya, jujur dan adil artinya penyelenggara itu harus jujur. Kalau di kita itu ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau di Aceh itu KIP. Nah, kenapa disebut KIP? Karena di Aceh itu memiliki keistimewaan, ada UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang di sana yang kalau namanya itu berbeda, itu KIP, ya, walaupun fungsinya sama, ya. Kemudian ada Panwaslu lagi, ya. Kemudian kalau di kita ada Panwasli, ya. Jadi pengawas pemilih, yaitu Panwaslu, pengawas pemilihan umum, itu juga berfungsi untuk menjaga pemilihan umum itu agar tetap bebas, ya, dan prinsip pemilihan umum itu dapat dilaksana dengan azas-azasnya. Jadi itu karena jika penyelenggara tidak berlaku adil, ya, maka ini akan menjadi masalah. Adil apa maksudnya di sini bagi penyelenggara? Semua harus mendapatkan hak yang sama. Ya, semua peserta itu harus mendapatkan hak yang sama. Peserta apa? Peserta yang ikut pemilu, yang bertanding, ya. Ya, itu harus mendapatkan hak yang sama. Apakah itu dia calon presiden, ya, ataupun dia untuk pada pemilihan umum legislatif. Kalau presidennya ada 4 orang, pemberlakuannya harus sama. Kalau anggota legislatif berapa jumlahnya, maka perlakuannya juga harus sama. Itulah yang disebut pemilihan umum yang bebas. Kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat. Ya, jadi di negara demokrasi itu bebas menyatakan pendapat. Apapun boleh dia katakan, ya, selama itu dalam koridor dan norma-norma yang berlaku. Jangan juga menyatakan pendapat tetapi menimbulkan kontroversi. Oleh karenanya di kita juga menyatakan pendapat sebenarnya juga dibatasi oleh konstitusi, dibatasi oleh undang-undang. Apalagi kata-kata yang kita keluarkan itu dapat menimbulkan sentimen di publik, ya, menyinggung orang lain. Kata-kata rasis, ini kan sangat berbahaya, apalagi di negara kita ini dengan jumlah suku yang begitu banyak. Jadi juga perlu hati-hati, walaupun di sini ada kebebasan untuk menyatakan pendapat.
Tapi kalau untuk mengkritisi ya silahkan, selama mengkritisi itu sifatnya konstruktif ya, bukan asal kritik ya. Kalau asal kritik ya maka ini keliru ya, karena setelah dia mengatakan orang lain salah tapi dia tidak bisa menunjukkan yang benarnya seperti apa. Justru menjadi kritik yang destruktif, bukan konstruktif. Kemudian kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Ya, jadi dalam negara demokrasi, ya dalam rule of law ini juga kebebasan untuk berserikat. Berserikat itu apa? Berkumpul, berorganisasi, dan beroposisi. Jadi beroposisi itu apa ya? Kita boleh saja tidak sepakat dengan pemerintah. Ya. Jadi kalau di negara-negara yang menganut sistem parlementer itu oposisinya jelas. Ya, sistem pemerintahan parlementer. Ya, jadi oposisinya jelas. Jadi yang tidak menang pada pemilihan umum maka dia menjadi oposisi. Oposisi itu salah tidak? Tidak salah. Karena tugas oposisi yaitu menjaga pemerintah agar terus berada di track yang benar, di rel yang benar. Tapi bukan maknanya mencari-cari kesalahan pemerintah. Nah, jadi ini juga harus dipahami. Bukan oposisi artinya yang kita lihat yang buruk-buruk saja, tidak. Kemudian yang baiknya tidak kita akui, ya tidak seperti itu. Yang baik harus kita apresiasi, yang buruk ya harus dikritisi. Sebenarnya sangat sehat ya. Dalam sebuah negara demokrasi oposisi itu penting agar pemerintah bisa tahu bahwa ini ada yang mengontrol. Tapi kalau semua pro pemerintah, ini kan akan cenderung pemerintah berbuat semena-mena karena dia merasa tidak ada yang mengawasi. Oleh karena oposisi itu harus dijaga haknya. Dan dalam rule of law ini diperbolehkan. Kemudian yang keenam, pendidikan kewarganegaraan, civic education. Apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Agar kita paham tugas dan kewajiban kita, hak dan kewajiban kita. Nah, kalau kita tidak memahami civic education, kita nggak memahami hak dan kewajiban. Ada kalanya kita yang perlu yang sering kita perdebatkan cuma hak kita, kewajiban kita nggak pernah kita perhatikan. Kewajiban kita buat negara nggak pernah kita perhatikan. Tetapi selalu yang kita tuntut itu adalah hak kita terhadap negara. Ya, hak kita yang diberikan oleh negara. Ya, jadi itu, ya civic education. Kalau di kita misalnya Pancasila, penting ya bagi segenap warga negara memahami Pancasila, bukan menghafal Pancasila saja, tetapi memahami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya persatuan Indonesia, ya dan selanjutnya ya itu harus dipahami dengan betul ya. Kemudian aturan perundang-undangan. Jadi ini harus dipahami agar kita tahu di mana kesalahan, di mana hal-hal yang kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, mana hal-hal yang boleh kita lakukan. Jadi itu. Oke, selanjutnya yang kedua, demokrasi parlementer. Apa itu demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi parlementer yaitu Inggris, Australia, Malaysia, dan lain-lain. Nanti adik-adik bisa melihat sendiri negara-negara mana yang menganut sistem parlementer. Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer? Yaitu kekuasaan tertinggi ada di parlemen. Oleh karenanya ya jika Perdana Menteri tidak didukung oleh parlemen, maka secara otomatis Perdana Menteri itu akan jatuh. Jadi itu akan jatuh. Oleh karenanya parlemen itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jadi ini seperti di Malaysia misalnya. Jadi mereka adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Kalau kita, sistem kita yaitu demokrasi presidensial, yaitu kekuasaan ada di tangan presiden. Walaupun parlemen juga memiliki peran yang besar, ya, memiliki peran yang besar karena ada hal-hal tertentu yang harus mendapat persetujuan daripada parlemen ataupun daripada DPR, ya. Nah, kalau di pusat DPR RI, kalau di tingkat 2 DPRD, ya. Kalau kita di Aceh DPRA, ya.
Kalau di tingkat kabupaten kota ada DPRK, kabupaten dan kota. DPRK